Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-29. Al-haditsu tasi'u wal ishrun, hadis yang ke-29, an Mu'ad bin Jabal. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu, kami berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Tolong berikan kabar kepada kami, bi'amalin, dengan sebuah amalan, yudkhilunil jannah, yang akan memasukkan kami ke dalam surga, wa yubaidni anin nar, dan amalan itu bisa menjauhkan kami dari neraka. Qala, maka Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an abdin, sungguh engkau telah bertanya tentang persoalan yang sangat besar. Wa innahu layasirun, dan sesungguhnya sesuatu yang besar itu akan jadi mudah. Alaman terhadap orang-orang yasarahullahu alaihi, yang Allah telah memudahkan. Kita sampai di sini dulu sebelum kita melanjutkan hadis yang lanjutannya. Hadis yang ke-29 dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku tentang amalan yang apabila amalan itu diamalkan atau dijalankan akan membawa ke surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Maka setelah itu Rasulullah kemudian menjawab, sungguh luar biasa pertanyaanmu. Ini pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat krusial. Dan Allah akan memudahkan semua yang berat. Dan Allah juga akan meringankan semuanya yang berat. Jadi kalau yang berat itu sudah dimudahkan oleh Allah, akan jadi ringan. Dan begitu juga ketika sesuatu yang ringan diberatkan oleh Allah, maka itu pun akan jadi berat. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Amalan yang bisa memasukkan ke surga dan yang bisa menjauhkan dari api neraka, pertama adalah ibadahilah Allah. La tusyrik bihi syai'a. Jangan pernah musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang itu mau masuk surga, maka kuncinya adalah orang itu harus selalu tunduk kepada Allah. Jangan tunduk kepada hawa nafsu. Harus mau mengibadahi Allah. Karena misi manusia diciptakan dalam kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi di surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Allah yang menciptakan manusia, yang tujuan ibadah adalah la'allakum tattaqun, agar menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di dua surat yang berbeda, maka jelas bahwa kemuliaan manusia itu ada dalam ibadahnya. Jadi ketika manusia itu hidupnya meninggalkan ibadah, sesungguhnya manusia itu telah menjatuhkan kepada kehinaannya sendiri. Maka ketika orang itu mau masuk surga, mau dijauhkan dari api neraka, kuncinya adalah apa? Harus beribadah kepada Allah. Dan jangan
pernah musyrik kepada Allah. Ya. Dosa-dosa Allah siapkan ampunannya, kecuali musyrik yang tidak diampuni oleh Allah. Ini dikuatkan dalam surat An-Nisa, surat 40, surat ke-4, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'adzima. Allah mengampuni semua dosa selain musyrik, tetapi Allah tidak menerima taubat orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih musyrik itu? Musyrik kalau pakai bahasa yang sederhana adalah mensekutukan Allah. Ya, atau menyembah kepada selain Allah, atau seseorang menganggap ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 seseorang itu akan bisa terjebak kepada kemusyrikan. Ada musyrik disebabkan karena ucapan. Ada orang selalu berkata yang itu seolah-olah menyalahkan Allah. Ya, kenapa kok sekarang ini hujan terus? Allah nggak adil nih. Kalau dikasih panas, kenapa ini kok panas terus ini? Allah nggak adil. Ketika itu diucapkan dan seolah-olah hatinya mengiyakan, ini adalah sebuah ketidakadilan Allah, maka itu juga bisa masuk loh dalam kategori musyrik karena ucapan. Karena nggak boleh seorang yang beriman kepada Allah itu mendikte Allah. Tidak mungkin Allah membuat sesuatu. Pasti sesuatu itu ada maksudnya, ada tujuannya. Kemudian ada musyrik yang disebabkan karena perbuatan. Menyembah selain Allah. Ya. Kemudian ada musyrik yang disebabkan karena keyakinan. Ya, karena keyakinan. Umpamanya ada seseorang yang kalau tidak melakukan ini, nanti akan terjadi sesuatu hal. Dan itu diyakini. Maka ini juga bisa memasukkan seseorang kepada kemusyrikan. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan kita ini, kita melakukan dosa-dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa tuqimus shalah, dan amalan yang bisa membawa ke surga adalah mendirikan sholat. Istiqomah dalam menjalankan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Pertama kali amalan yang ditanya oleh Allah itu nanti di akhirat adalah sholat kita. Fa in kanati sholatu khairan fasairu amali khairun. Kalau sholatnya itu baik, yang lain akan ikut baik. Tapi kalau sholat itu enggak baik, yang lain pun akan ikut tidak baik. Maka sholat yang baik itu seperti apa? Kalau kita buka di dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 45 sampai 46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk itu. Siapa orang yang khusyuk itu? Yang pertama adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika sholat dia merasa dihadiri oleh Allah. Itulah orang yang khusyuk itu. Jadi khusyuk tidak bisa hanya dilihat secara fisik. Nggak bisa kita mengatakan si Anu sholatnya khusyuk. Kenapa? Tuh lihat sholatnya sambil merem-merem. Padahal merem-merem belum tentu khusyuk itu. Ya. Oh itu si Anu sholatnya khusyuk. Loh kenapa? Karena setiap satu rakaat bacaannya apa? Setelah Al-Fatihah langsung baca surat Ali Imran. Baca surat yang panjang. Itu berarti sholatnya khusyuk. Belum tentu juga. Atau ada orang yang sujudnya sampai berjam-jam. Itu berarti khusyuk. Juga belum tentu juga. Karena khusyuk sebetulnya bukan makna fisik. Tapi khusyuk adalah ketika seseorang itu merasa dihadiri oleh Allah di dalam sholatnya itu. Ada orang sholat di depan Ka'bah. Ya, di depan Ka'bah itu. Tapi hatinya kemana-mana. Itu nggak khusyuk itu. Walaupun fisiknya di depan Ka'bah. Tapi ada orang sholat di Bintaro yang jauh dari Ka'bah. Ketika sholat hatinya connect dengan Allah. Hatinya merasa dihadiri oleh Allah. Itu yang khusyuk sesungguhnya. Nah, kemudian ciri khusyuk yang kedua adalah wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika sholat dia ingat kematiannya. Jadi kalau sekarang ini ada orang sholat asar umpamanya. Maka dianggapnya asar itu seolah-olah sholat yang terakhir. Jadi ketika sudah selesai sholat asar, selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah
malaikat Israel itu sudah ada di sebelahnya. Jadi dia ingat kematiannya. Maka inilah sholat yang baik, inilah sholat yang khusyuk tadi. Jadi sesungguhnya sholat itu dinilai oleh Allah akan tergantung kekhusyuannya tadi. Dan khusyuk ini tidak mudah gitu. Khusyuk ini sesuatu yang sangat berat. Ya. Kemudian yang berikutnya waktu tizakah. Ya, laksanakan zakat tadi. Ya, zakat adalah hubungan ya manusia dengan manusia. Salat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka orang yang salatnya baik, biasanya salat yang baik akan melahirkan kedermawanan. Ya. Salat yang baik akan melahirkan sifat sosial. Makanya kalau Bapak Ibu buka di dalam Quran, setiap kali ada perintah salat, itu selalu dibarengkan dengan zakat. Itu artinya apa? Ketika orang salatnya baik, pasti hidupnya nggak akan pelit. Hidupnya akan baik dalam bersosial, dalam bermuamalah, dan orang itu akan punya sifat dermawan. Ya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan zakku amwalahum, ya, keluarkanlah zakat dari harta-hartamu itu. Ya, fa inna zakata, karena sesungguhnya zakat itu telah akan didatangkan oleh Allah syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang melakukan zakat itu. Jadi ketika kita mensedekahkan harta, menzakatkan harta kita, maka harta yang kita sedekahkan kelak di hari kiamat akan dihadirkan oleh Allah dan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Karena ketika kita menolong orang, maka suatu saat ya harta yang kita gunakan untuk menolong orang lain itu nanti akan menolong diri kita. Ya, itulah kenapa kita disuruh untuk melaksanakan zakat itu. Ya. Dan di bulan Ramadan ya ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini dihubungkan dengan puasa. Ya. Maka kapan orang itu wajib melaksanakan zakat fitrah? Dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Nah, zakat fitrah ini akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna saumal abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ta zakatul fitri." Jadi amal puasa seorang hamba, ya, puasa Ramadan kita itu masih bergantungan antara bumi langit, belum sampai kepada Allah kalau belum dilaksanakan zakat fitrahnya. Ya. Saat berpuasa kita disuruh lapar. Maka begitu selesai puasa kita akhiri dengan zakat. Artinya apa? Kita berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, ternyata saat berpuasa kita berlapar-lapar, kita berhaus-haus, dan lapar haus itu sesuatu yang tidak enak. Maka ketika selesai puasa, sebaiknya kita memikirkan orang-orang yang perutnya lapar, orang-orang yang perutnya dalam keadaan kelaparan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang perutnya lapar itu akan merasa dibahagiakan. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Afdhalu a'mali ummati idkhalus surur ala qalbil mu'minin." Amal yang terbaik umatku adalah ketika memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kelaparan, dalam kesengsaraan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watasumu Ramadan. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari atas dasar iman, atas dasar karena Allah, maka puasa itu akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kharaja min Ramadan kaman waladathu ummuh. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan disertai dengan keimanan dan juga niat ikhlas karena Allah, maka keluar Ramadan. Kharaja min Ramadan kaman waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka kenapa setelah selesai Ramadan kita merayakan Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Tapi dengan catatan ya, puasa yang kita lakukan itu betul-betul puasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena ada orang berpuasa nggak dapat apa-apa itu.
hanya dapat haus dan lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atos. Banyak orang berpuasa, enggak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena puasanya hanya sebatas seremonial. Puasanya hanya menggugurkan kewajiban. Ya, puasanya tidak membawa efek positif di dalam perbaikan dirinya. Maka ketika kita sudah niat berpuasa, di dalam hati kita harus punya target. Apa target puasa? Puasa itu harus membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Kemudian yang berikutnya apa? Wa tahujjul baita. Melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua orang Islam yang sudah berkemampuan ya secara finansial dan berkemampuan secara kesehatan ya, maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada pahala yang pantas buat orang yang haji mabrur kecuali balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ciri-ciri haji mabrur? Ciri-ciri haji mabrur bukan dilihat berapa kali pergi hajinya. Karena haji kewajibannya setahun seumur hidup cuma sekali. Nah, maka ciri-ciri haji yang mabrur akan dilihat sebelum dan setelah haji. Ada nggak perubahan-perubahan dirinya? Jadi haji mabrur bukan dilihat berapa kali pergi hajinya, tetapi akan dilihat efek ibadah haji itu mampu nggak membawa perbaikan diri. Ya. Jadi kalau mau tahu orang itu apakah hajinya mabrur atau tidak, lihat saja sebelum dan setelah berangkat haji itu. Ada nggak perubahan-perubahannya? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu hadis lanjutannya adalah summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Setelah itu Rasulullah kemudian bertanya, "Hei sahabatku, apakah kalian mau aku tunjukkan tentang pintu-pintu yang mendatangkan kebaikan?" Ya, pintu-pintu yang mendatangkan kebaikan. Maka Rasulullah melanjutkan lagi, as-saumu junnah. Puasa itu akan menjadi perisai, akan menjadi benteng. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, maka sesungguhnya orang telah membentengi dirinya. Ya, orang yang berpuasa membentengi dirinya dari sentuhan api neraka. Ya. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu akan memadamkan, akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kama yudfi'ul ma'an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi ketika orang itu bersedekah, maka sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api tadi. Nah, semakin banyak bersedekah berarti semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasolatur rajul, dan termasuk yang akan mendatangkan pintu kebaikan adalah sholatnya seseorang di tengah malam. Ya. Fi jaufil lail. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi nisfil lail. Ya. Allah itu setiap tengah malam turun ke langit dunia. Ya. Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia bukan fisiknya Allah yang turun ke langit dunia. Tetapi apa? Ampunan Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah setiap tengah malam itu turun ke langit dunia. Buat siapa? Buat hamba-hamba yang tengah malam itu mau bernostalgia dengan Allah, mau bermesraan dengan Allah, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, dengan ibadah-ibadah malam. Maka saat-saat yang paling afdol untuk mendekatkan diri kepada Allah, saat-saat untuk menjemput rahmat Allah yang paling baik adalah tengah malam itu. Ya, di dalam riwayat yang lain, tengah malam sampai sepertiga malam. Ya, sampai sepertiga malam. Itu waktu-waktu yang sangat apa? Sangat mustajab. Apalagi kalau malam-malam Ramadan ya. Ya, apalagi kalau 10 hari ya terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan banyak beramal. Sebutkan di dalam hadis yang sahih, idza kana fi usril akhir min Ramadan. Karena Rasulullah SAW ya'ti ilal masjid wa'takafa fihi
wa talal Qur'an, wa sholal layal hatta yatul al-fajr. Ketika Rasulullah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah iktikaf di masjid. Kemudian Rasulullah baca Quran. Bahkan pernah dalam satu malam, Rasul menghatamkan Quran 30 juz. Kemudian, wa sholal layal, Rasulullah memperbanyak sholat malam. Maka waktu yang paling baik ya seorang hamba menemui Tuhannya adalah tengah malam sampai sepertiga malam. Ya, apalagi kalau malam-malam itu adalah termasuk malam-malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kemudian summa tala tatajafa junubuhum anil maudoji. Ya, sampai selesai ayat. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu selalu apa? Selalu melaksanakan ibadah-ibadah malamnya. Dia tinggalkan tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang indah. Ya, saat-saat itu orang-orang itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanami al-jihad. Dan Rasulullah pun akhirnya melanjutkan dialognya dengan sahabat tadi, apakah kalian mau aku berikan kabar tentang puncak dari semua perkara, ya? Dan Rasulullah menjelaskan puncak dari semua amalan-amalan itu adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena jihad di jalan Allah itu yang dikorbankan bukan cuma hanya hartanya, bukan cuma hanya fisiknya. Jihad di jalan Allah itu mengorbankan nyawa. Maka ketika orang itu berperang di jalan Allah, ya, ketika orang itu meninggal dunia, maka orang itu mendapat gelar syahid. Dan orang yang mati syahid, ya, keutamaannya apa? Enggak perlu orang yang mati syahid itu dimandikan jasadnya. Ya, enggak perlu dikafani dengan kain kafan yang lain, cukup dengan kain yang melekat di badannya. Ya. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, bukankah darah itu najis ya Rasulullah? Terus bagaimana orang-orang yang mati syahid, yang mereka berdarah-darah, kok enggak dimandikan? Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berperang membela agama Allah, kemudian mereka mati syahid, maka orang yang mati syahid itu akan dimandikan oleh ribuan para malaikat-malaikat Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam dalam Al-Baqarah surat yang kedua, ayat yang ke-154 Allah berfirman, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat." Jangan kau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tapi bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak tahu hidupnya mereka. Jadi orang-orang yang mati syahid sebetulnya bukan mati mereka. Mereka hidup di sisi Allah. Cuma banyak manusia yang tidak mengetahui. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalik. Apakah kalian mau aku berikan kabar lagi amalan-amalan yang lebih hebat dari itu? Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok dari masalah, pokok dari amal adalah al-Islam. Wa umuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanami al-jihad, dan puncak dari amal-amalan itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalik. Kemudian Rasul pun akhirnya melanjutkan lagi, apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap amal-amalan yang menyempurnakan itu semuanya? Qultu bala. Silahkan ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani. Kemudian Rasulullah memegang lisannya. Wa qala kuffa 'alaika. Jagalah lisanmu. Salah satu amalan yang tidak kalah pentingnya dengan amalan-amalan yang disampaikan tadi adalah menjaga lisan. Ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Kenapa? Karena lisan ini kecil bentuknya tetapi besar bahayanya. Al-lisan saghirul jismi wa kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya tetapi besar bahayanya. Ada orang dipuji karena lisannya, ada orang dicaci maki karena lisannya. Ada orang masuk surga karena lisannya, tapi ada orang diseret-seret ke neraka juga gara-gara lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung sejauh mana
manusia itu bisa menjaga lisan. Maka di dalam hadis juga Allah juga Rasul sampaikan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, aw liyasmut, mendingan diam saja. Jadi as-sumtu hukmun. Diam itu kadang membawa hikmah itu. Ya, ketika orang itu bicara, sesungguhnya pembicaraan itu akan melihatkan isi yang ada di otaknya. Kalau orang-orang cerdas, biasanya ucapan-ucapannya pun akan menyejukkan, akan mencerahkan. Tetapi ketika orang itu bicara, menyakiti orang, membuat jantungan orang, itu sesungguhnya telah melihatkan kebodohan yang sesungguhnya. Maka hati-hatilah kita menjaga lisan kita. Kemudian, qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Ada orang yang dijungkalkan masuk ke dalam neraka, itu ternyata ketika orang itu tidak bisa menjaga lisan. Maka hati-hatilah kita untuk menggunakan lisan kita. Jangan sampai lisan yang Allah titipkan kepada kita justru kita pergunakan untuk menyakiti hati orang lain. Ya, kenapa? Karena kalau lisan sudah menyakiti orang, susah itu obatnya itu. Beda dengan pisau. Kalau pisau menyakiti tangan, menyakiti kulit, insya Allah obatnya masih banyak untuk menyembuhkan. Tapi ketika lisan sudah menyakiti hati, ini akan sulit sembuhnya. Maka jangan sampai lisan kita itu menggores hati orang menjadi sakit, tapi jadikan lisan kita itu memberikan kesejukan di dalam hati semua orang. Kalau kita selalu memberikan kebaikan pada orang lain, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita menyakiti orang lain, sebetulnya ketika kita menyakiti orang lain, itu juga akan mendatangkan kebencian Allah untuk diri kita. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Dan level atau derajat hadis ini adalah hasan dan sahih. Mudah-mudahan satu hadis yang kita bahas sore ini akan menjadi pencerahan buat kita semua dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.